Mohon izin menyampaikan salah satu quick win di JPB 2022 untuk simplifikasi rekonsiliasi dengan Monsakti. Nah, ini terkait dengan pertama tugas dan fungsi serta apa yang dilakukan oleh Direktur KPK yang prinsipnya kita punya tugas, salah satunya adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, berdasarkan hal tersebut, sebagaimana kita tahu bahwa Bapak Ibu saya raskin sudah berulang kali mendapatkan materi tentang sakti, bagaimana pentingnya sakti, dan mengapa sakti diperlukan. Nah, dalam berbagai hal untuk proses penyusunan laporan keuangan, sebagaimana kita tahu untuk aplikasi yang existing, Saiba, Simak BMN, Persediaan, dan Irekon LK itu terakhir akan kita gunakan untuk penyusunan laporan keuangan audited tahun 2021. Nah, mungkin Bapak Ibu kemarin ingat ya, waktu sibuk-sibuknya menyelesaikan kertas kerja konfirmasi K3 dan juga mengupdate aplikasi persediaan dengan metode Vivo. Kita kemarin tuh sampai membuka coaching klinik dengan KPPN setempat 5 hari, bahkan ada sampai weekend juga untuk hal tersebut, untuk membantu teman-teman di KPPN dan Kanwil dalam merespon berbagai pertanyaan dan permasalahan untuk troubleshooting bagi teman-teman mitra kerja di Satker. Nah, karena hal tersebut gitu ya, salah satu hal terkait dengan sakti tadi, kemudian juga bagaimana nanti sakti akan menggantikan seluruh aplikasi existing dengan penerapan sakti pada full modul. Nah, yang kita sedang siap-siap akan susun adalah laporan keuangan semester 1 2022 yang sudah di depan mata. Nah, saat ini seluruh hal yang ada di Irekon LK itu akan kita angkut lah prinsipnya. Kita angkut, kita bawa, karena sudah bagus juga beberapa hal yang ada di Irekon LK. Fitur-fiturnya, monitoring, TDK, dan sebagainya itu akan kita sediakan pada satu aplikasi baru yang nantinya mendukung atau didukung oleh Sakti. Nah, sehingga perlu beberapa penyesuaian proses bisnis. Nah, kemudian di slide berikutnya ini bisa kita lihat tujuan daripada quick win untuk simplifikasi rekonsiliasi dengan Monsakti ini adalah membantu proses rekonsiliasi secara online agar laporan keuangan disusun dengan data yang ada, tentunya menggunakan aplikasi terbaru. Nah, dulu kita kenal beberapa kali bagaimana proses rekon di KPPN, dan mungkin kita kenal bagaimana dulu aplikasi Vera, aplikasi Sri, Alwi, sampai Irekon, dan nantinya Irekon juga akan kita migrasikan gitu ya, seluruh data dan saldo yang ada di laporan keuangan audited tahun 2021 ke dalam Sakti menjadi saldo awal. Nah, kemudian di slide selanjutnya bisa kita lihat bahwa fokusnya, prinsipnya kita ingin menciptakan rekonsiliasi yang cepat, tepat, efisien, dengan dukungan teknologi informasi terkini yang sudah mempunyai satu single database. Nah, kemudian bisa kita lihat beberapa fitur yang kita siapkan dalam Monsakti nantinya yang kita terapkan dalam Monsakti adalah fitur rekonsiliasi yang selama ini ada di Rekon LK, fitur telaah dan monitoring, fitur laporan, dan fitur referensi. Jadi sebisa mungkin seluruh fitur yang sudah bagus secara bertahap akan kita bawa dari Rekon LK ke Monsakti. Nah, kemudian ini menceritakan sedikit bagaimana teman-teman di KPPN melakukan proses rekonsiliasi sebelum tahun 2022. Nah, tempo hari juga sebelumnya prinsipnya kita tahu bahwa Satker melakukan input pada transaksi pelaporan keuangan, baik itu persediaan, Simak BMN, Saiba, maupun ada juga yang Sakti gitu ya. Dan untuk yang aplikasi persediaan Simak dan Saiba melakukan upload, sementara Sakti itu secara reguler di-push datanya oleh sistem ke Irekon LK secara periodik sesuai dengan jadwal open close periodnya.
Nah, kemudian aplikasi iRekon LK secara otomasi akan melakukan rekonsiliasi data SAI yang dibawa dari di-upload atau di-push dari Sakti maupun Saiba dengan data siap yang ada di SPAN. Nah, kemudian Satker dan KPPN melakukan analisa atas hasil rekonsiliasi. Kalau ada selisih, maka diulang lagi, rekonnya ditolak, atau bisa jadi bar terbit dengan catatan. Kalau datanya sama, maka akan rekon disetujui dan terbit berita acara rekonsiliasinya. APBN. Kemudian untuk proses rekonsiliasi eksternal di tahun 2022 ini, prinsipnya karena seluruh satuan kerja sudah merekam dan menggunakan aplikasi Sakti, maka sebagaimana kita tahu, data Sakti itu punya warehouse tersendiri dan punya single database sebagaimana data SPAN, sehingga data Sakti dan SPAN nanti secara schedule akan di-push secara otomatis oleh sistem ke Mon Sakti secara real time, atau mungkin harian lah prinsipnya, jadi dapat kita monitor. Nah, sehingga di hari selanjutnya tuh kita sudah bisa tahu apakah monitoring transaksi dalam konfirmasi sudah ada, beserta to-do list-nya, mana PR-PR yang harus segera diselesaikan. Posisi kondisi data termonitor terus, jadi besok harinya sudah ada. Nah, sehingga di sini baik TDK, data tidak wajar, data anomali dapat segera ditelusuri dan diperbaiki. Tidak perlu lagi menunggu open close period bulanan. Nah, kemudian pada hari pertama bulan berikutnya akan kita terbitkan mungkin bar atau semacamnya, gitu ya, berita penjelasan atau surat pengenaan saksi. Ini yang proses bisnisnya sedang kita susun dalam regulasi revisi PMK sistem akuntansi pemerintah pusat. Nah, simplifikasi yang di sini adalah pada prinsipnya data Sakti akan otomatis terpush ke dalam Mon Sakti pada hari berikutnya, sehingga KPPN tidak perlu lagi mengingatkan atau mempush Satker atau upload data ya. Jadi udah otomatis lah begitu mereka menginput ke Sakti, kemudian proses ke SPAN terbit SPNP 2D, ada hal-hal to-do list yang harus segera dilakukan, seperti Bapak Ibu teman-teman di KPPN yang di Subak Umum itu mungkin tahu harus melakukan apa gitu ya. Nah, kemudian berita acara rekonsiliasi tidak lagi ditangani oleh Satker dan KPPN walaupun secara elektronik, namun kita nanti akan buatkan surat keterangan telah selesai rekonsiliasi, yang merupakan sepenuhnya kewenangan KPPN berdasarkan monitoring nih. Kita lihat monitoring atas data Satker, data TDK, monitoring BMN, monitoring LK, dan sebagainya. Nah, kemudian ini surat keterangan telah rekonsiliasi hanya diterbitkan 1 bulan sekali setelah batas waktu rekonsiliasi. Tidak ada penerbitan sebelum batas waktu dan tidak perlu permintaan riset, bar, dan terbit kali-kali. Nah, di satu sisi, satuan kerja mempunyai waktu yang relatif cukup ya, untuk menindaklanjuti kalau ada TDK dan data anomali, yaitu sejak tadi transaksi, besok harinya udah ketahuan, sampai dengan batas waktu rekonsiliasi di bulan berikutnya. Jadi cukup panjang. Waktu sepanjang ya, satuan kerja tentu harus merubah kebiasaannya memonitor data di Mon Sakti secara reguler. Setiap hari semakin baik. Nah, ini dari uraian daripada Quick Win itu sendiri, yaitu simplifikasi rekonsiliasi dengan Mon Sakti merupakan aplikasi berbasis web, prinsipnya untuk pelaksanaan monitoring dan rekonsiliasi data. Kita melakukan pemanfaatan mengintegrasikan, jadi beberapa fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Rekon LK akan kita bawa ke Mon Sakti untuk pengolahan datanya yang dilakukan di Sakti dan SPAN. Tujuannya prinsipnya sebagai alat bantu supaya bisa lebih efektif menyusun LK, lebih akurat, lebih andal, pengawasan dan pengendalian internal lebih dini, sehingga kita bisa bisa melakukan analisa-analisa yang seharusnya dilakukan oleh kita selaku treasury. Nah, kemudian dampaknya kepada stakeholder, prinsipnya seluruh kementerian nih, baik di level Satker, wilayah, eselon 1 sampai level kementerian, APIP maupun BPK, pembina KL maupun BMN, yang tadinya punya user iRekon LK untuk melakukan pemantauan, nanti akan mempunyai user Mon Sakti, tentunya sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk melakukan pemantauan proses rekonsiliasi ini. Kemudian secara hari ke hari bisa dilakukan pengawasan, monitoring, sehingga pengendalian internalnya kita harapkan lebih bagus.
dan juga baik Satker, kementerian, pengawas, APIP, BPK, pembina KL, secara mudah dapat memonitoring proses penyusunan data laporan keuangan maupun laporan barang milik negara, sehingga bisa lebih mudah melakukan analisis, perbaikan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian lanjut di slide berikutnya, ini beberapa acceptance kriteria. Jadi untuk hal ini, IS-nya adalah IS pengelolaan keuangan negara, dan auditing charge-nya ini merupakan quick win bersama yang kita ajukan baik bagi Direktorat APK maupun Direktorat SITP untuk eselon 3 in charge di subjek sistem akuntansi. Nah, ini beberapa fitur monitoring yang pada Monosakti paling sedikit untuk tahap 1 di bulan Juni ini untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2022 semester 1 minimal sudah bisa ada. Gitu ya. Nah, di slide berikutnya bisa kita lihat lebih jelas pembagian tahapan-tahapan. Izin Aswad boleh saya beri Anda. Nah, ini tahapan pengembangan aplikasi Monsakti, fitur rekonsiliasi. Jadi tahap 1 ini kita targetkan untuk penyusunan laporan keuangan semester 1. Jadi minimal ada 4 sub menu fitur ini kita harapkan sudah bisa selesai. Status pelaksana rekon, monitoring TIK, monitoring BPN, serta monitoring TKTN. Kemudian tahap 2 nanti akan kita lihat kembali, soalnya sepertinya akan ada akselerasi atau percepatan ke triwulan 3. Tadinya nih kita harapkan tahap 2 nih untuk laporan keuangan tahunan, tapi sepertinya mungkin bisa jadi akan beberapa hal bisa dipercepat ke triwulan 3 dan beberapa penambahan fitur kembali di Monsakti. Karena memang kita lihat yang di Rekon LK saat ini sangat membantu kita gitu, dari proses analisa-analisa tadi. Nah, kita jangan sampai fitur-fitur tadi hilang. Ini kita manfaatkan semuanya, kita pasang di Monsakti. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini progres capaian sampai dengan 30 April. Jadi saat ini sedang proses uji aplikasi FGD dan nanti FGD asosiasi mungkin segera gitu ya, segera setelah ini. Karena ada PR tambahan gitu ya, skenario. Jadi waktu sebagaimana kita tahu untuk bisa menyusun laporan keuangan dengan Sakti adalah pertama adanya proses migrasi data atau saldo awal LK audited 2021. Nah, dengan harapan seluruh data anomali BMN itu sudah selesai dengan adanya aplikasi SIMAK BMN K3 dan aplikasi persediaan kemarin. Namun sepertinya karena satu dan lain hal belum selesai semua, masih ada residu. Ini pun masih diperiksa dengan BPK kita. Jadi residunya, sisa-sisa yang belum selesai data anomali itu akan kita selesaikan dulu sebelum proses migrasi. Gitu ya. Jadi selesaikan dulu proses itu K3. Jadi mungkin akan kita tetap maintain aplikasi existing yang direkon, SIMAK, persediaan, SEBA untuk proses migrasi, tentunya dengan menjaga tidak sampai berubah saldo audited 2021. Setelah proses migrasi selesai, maka kemudian juga proses rekonsiliasi yang di Monsakti ini akan bisa kita gunakan. Nah, itu sepertinya masih ada lagi slide-nya. Nah, seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk quick win ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, saya kembalikan kepada moderator. Yang pertama terkait dengan untuk teman-teman APK, bagaimana strategi APK agar Satker mau mengubah kebiasaan untuk melakukan pengecekan data. Nah, ini mungkin terkait dengan tadi ya, untuk simplifikasi. Kami persilakan untuk yang pertama, mungkin ke Pak Rahmat nggih, untuk menjawab pertanyaan terkait dengan strategi dan juga dashboard, dan juga mungkin nanti akan digabung dengan Pak Supriyadi. Monggo Pak Rahmat, kami persilakan. Baik, izin Pak Mas Yogi, terima kasih. Jadi untuk yang dashboard tadi mungkin Pak Supri ya, saya izin menjawab. Siap. Ada dua hal di sini. Pertama yang strateginya, jadi prinsipnya kan karena ini transaksinya dilakukan setiap hari gitu ya, kemudian hari berikutnya sudah ada itu, nanti seperti yang Monsakti sekarang lah gitu ya, seperti Monsakti sekarang kira-kira tuh kan ada monitoring
to-do list-nya, apa yang harus dilakukan. Nanti masih kita sedang petakan, dan kita juga nanti tentu akan selanjutnya kita ada FGD dan minta masukan. Skenario ke depannya prinsipnya penyusunan laporan keuangan itu lebih cepat, sehingga KM memang harusnya sering mungkin ngecek data. Malah kalau perlu nanti kan ada dapat apa, kalau di Sakti itu dapat piala ya Pak Eko ya, di Mon Sakti ya, dapat piala tuh nanti. Champion, saya dulu pernah buka itu punya user Mon Sakti, kalau udah dilakukan ini dapat piala, nggak ada lagi transaksi yang sudah dilakukan. Nah nanti semakin banyak tuh persyaratan dan hal-hal yang apa yang to-do list-nya supaya bisa dilakukan. Nah, kemudian jangan lupa pengenaan sanksi oleh KPPN tetap akan jalan nih. Jadi karena itu walaupun masih juga kita diskusikan dengan teman-teman di Direktorat PA gitu ya, tapi ini memang salah satu tools kita untuk memaksa Satker untuk comply dengan regulasinya di JPB. Jadi nggak hanya terkait dengan reporting, tapi treasury secara keseluruhan. Kemudian, nah skenario pengenaan sanksi ini nantinya kan semakin banyak tuh to-do list. Jadi bukan hanya terkait rekonsiliasi, namun nanti kita lihat kalau rekonsiliasinya udah bagus, kita tambahkan lagi apakah ada rekon data BMN, data persediaan dan lain-lain. Jadi nanti hal ini masih kita timbang dan kita lihat, karena dari sisi regulasi pun masih kita susun. Kemudian tentunya perlibatan KPPN selaku mitra Satker ya untuk mengedukasi ini kami harapkan tetap berjalan. Dan jangan lupa sekarang tuh Kanwil tuh di setiap bidang hampir semuanya butuh data yang update. Ya. Hampir semua, PA2 apalagi itu banyak sekali tuh ya. Nah, kebutuhan analisis di berbagai laporan baik di bidang PAPK maupun di bidang PA1 maupun PA2, di Kanwil itu membutuhkan data yang se-update mungkin. Jadi di sini ada peran Kanwil juga meminta untuk Satker Mitra bisa mengupdate dan menindaklanjuti monitoring transaksi secara harian tersebut. Itu kira-kira terhadap yang pertama ya, Mas Yogi ya. Kalau untuk yang ini ada yang ini sudah masuk juga sekalian ya, yang implementasi Sakti. Sekalian ya izin ya sedikit ya Mas Yogi ya. Ini pertanyaannya. Implementasi Sakti yang telah menyatukan berbagai aplikasi termasuk Simak, Saiba, Rekon. Apakah rekon internal masih perlu dilakukan? Nah, iya tentu saja. Jadi mungkin bukan rekon internal, tapi ada to-do list-nya namanya. Rekon internal itu kan antara LPJ dengan LPJ dengan modul pelaporan, kemudian modul aset dengan modul persediaan. Nah ini nanti mungkin fiturnya yang kita ubah dan penamaannya, tapi prinsipnya untuk hal tersebut tetap harus dilakukan, walaupun nanti bisa jadi dengan nama lain, tapi fitur-fitur itu tetap akan ada. Kemudian surat keterangan telah selesai diterbitkan oleh KPPN berdasarkan kualitas data Satker, apakah standar parameter? Tentunya harus ada standar. Kita nanti buatkan form tersendiri. Kalau sudah memenuhi to-do list elemen data yang mana yang sudah hijau, bisa keluar ini, kan gitulah. Nanti kan itu kan banyak tuh nanti to-do list-nya elemennya. Kalau sudah contreng hijau sampai seberapa contrengan hijaunya bisa terbit ini, dan mana ya kalau yang belum bisa ditindaklanjuti dengan catatan dan sebagainya. Karena nanti akan terus dicatat terus. Kalau Kemenq kan kebetulan punya program Jumat bersih tuh, jadi yang register segala macam tuh dibersihkan. Nah itu lebih baik lagi kalau nanti kita terapkan hal tersebut kepada kementerian. Kemudian transfer keluar, transfer masuk sangat mungkin nih difasilitasi melalui aplikasi cross-check dengan KLM. Jadi nanti kita lihatlah dengan timnya Pak Eko ini mungkin nanti apakah ADKT-KTM tuh nanti akan ada semacam plan khusus sehingga nanti pengawasan untuk proses eliminasinya bisa kita selesaikan. Prinsipnya hal tersebut sangat terbuka, kita akan masukkan. Kami memang masih memberi ruang banyak sekali meminta masukan dan tanggapan terhadap untuk sebelum penentuan proses bisnisnya nanti kita tetapkan. Mungkin itu ya Mas Yogi ya, nanti untuk yang fresh. Terima kasih. Ya.